Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu aktivitasnya hari ini. Saya, mahasiswa IKIP Siliwangi, ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai? Iya, kalau bisa membantu silakan. Baik, Ibu. Sebelumnya, bolehkah saya tahu nama Ibu? Oke, saya Graditya Ayu, biasa dipanggil Bu Adit. Sekarang mengajar di SMP 267 Jakarta. Eh, Kebetulan kenal sama Bu Iis juga sih. Ya, Ibu. Saya ingin menanyakan, Bu, bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bu? Oke, kita ngomongin kurikulum merdeka ya. Sebetulnya di sekolah saya itu sebelumnya kan sekolah penggerak, jadi menerapkan kurikulum sekolah penggerak gitu. Tapi mungkin kurikulum merdeka ini dia munculnya ketika mau penyemarataan kurikulum ya ke semua sekolah ya. Nah, tadi yang ditanyakan bagaimana implementasi kurikulum merdeka dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Mungkin lebih ke cerita aja. Tentu kita banyak menyesuaikan kan. Kita banyak menyesuaikan bagaimana menerapkan kurikulum ini di sekolah penggerak di sekolah kita gitu ya. Nah, kebetulan untuk pelajaran bahasa Indonesia sendiri yang apa namanya tidak berbeda jauh sebetulnya, tapi kita hanya mengubah dari yang sebelumnya di K13 teks, sekarang di bukan berbasis teks lagi, walaupun pada pelaksanaannya kita tetap berbasis ke situ gitu. Itu terus apa namanya, cukup sulit sih kalau menurut saya dalam mengaplikasikannya. Karena sebetulnya kan kalau di kurikulum 2013 kita kan sudah melaksanakan gitu ya, berorientasi ke siswa, pembelajaran yang berorientasi ke siswa, kita sudah melaksanakan itu. Tapi ketika diterapkan dalam kurikulum merdeka yang notabene-nya itu harus dilabeli gitu ya. Jadi seperti apa ya, pelaksanaannya itu seperti lebih sulit gitu. Itu sih implementasinya. Baik, Ibu. Terus, Dijawab nggak ya? kendala dan kesulitan apa sih, Bu, yang dihadapi serta solusi yang diupayakan Ibu untuk menghadapi kendala atau kesulitan tersebut, Bu? Kendala dan kesulitan yang paling utama itu mengubah pola pikir kita itu karena kan ini sangat berbeda jauh, yang katanya sederhana ya, kurikulum merdeka itu sederhana, tapi karena baru pelaksanaannya baru itu jadi nggak sederhana lagi. Terus di kurikulum merdeka itu kan ada yang namanya capaian pembelajaran integrasi dari KI dan KD dari kurikulum 2013 gitu ya. Nah, ketika kita dikasih apa se sepaket CP gitu ya, kita sebut capaian pembelajaran sebagai CP, kita dikasih blok gitu, terus kita disuruh menurunkan CP itu menjadi apa kompetensi-kompetensi yang harus kita capai dalam tujuan pembelajaran kita. Nah, itu sulit, sulit, sangat sulit sekali. Pertama karena nggak ada contohnya. Kita harus benar-benar bisa menafsirkan maksud dari CP itu seperti apa gitu. Terus solusinya ya dari diri kita sendiri ya. Kita jangan berhenti belajar. Kayak saya itu kan baru gitu ya, maksudnya baru dalam kurikulum merdeka. Berarti saya ikut pelatihan-pelatihan, sering ngobrol sama MGMP-nya gitu. Sering terus menggali ilmu sampai akhirnya kita menemukan hal yang pas gitu. Karena kan kurikulum merdeka ini kan artinya merdeka ya. Guru boleh apa apa bukan berekspresi bebas gitu terhadap kurikulum, walaupun sebetulnya ada batasan-batasannya. Iya, itu. Baik, Ibu. Saya ingin menanyakan juga, Bu, bagaimana antusiasme dan hasil belajar siswa dengan menggunakan kurikulum Merdeka, Bu? Antusiasnya
itu sangat berbeda ketika penggunaan kurikulum sebelumnya ya. Karena di kurikulum Merdeka ini dititik beratkan kepada terciptanya karakter peserta didik yang kita namakan sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, itu implementasinya itu ada kegiatan yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah gitu ya. Nah, ketika ada pelaksanaan proyek yang apa sih, di proyek itu kita ada kolaborasi setiap mapel, misalnya mapel apa gitu. Nah, ketika pelaksanaan proyek itu anak-anak tuh antusiasnya memang lebih lebih bagus sih, lebih bagus gitu ya. Jadi di situ yang anaknya tadinya cenderung diam, nggak mau mengutarakan pendapat, karena ketika ada satu wadah yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, jadi di situ bisa sedikit menggali minat dan bakat mereka gitu. Kemudian hasil belajar. Nah, hasil belajarnya perlu diketahui perbedaannya kalau di apa namanya di kurikulum Merdeka ini tidak ada yang namanya KKM gitu. Kan kalau di kurikulum sebelumnya kan ada KKM ya. Kalau di sini itu tidak ada yang namanya KKM. Jadi hasil belajar itu dilihat dari bagaimana siswa bisa mencapai tujuan pembelajarannya atau tidak gitu. Jadi itu lebih lebih bebas sih. Kita bisa apa namanya? Kita bisa mengajarkan sesuai dengan kebutuhan siswa gitu. Siswa juga bisa mendapatkan apa yang kemampuannya capai gitu. Jadi tidak apa ya? Tidak mengharuskan mereka bahwa bahasa Indonesia itu mereka harus bisa baca puisi sih. Enggak kayak gitu. Jadi lebih bebas aja sih. Walaupun hasilnya mungkin ada yang maksimal, ada yang tidak maksimal gitu, tapi di situ. Baik Ibu, saya simpulkan ulang ya Bu. Jadi Merdeka Belajar itu baik ya Bu untuk kita semua karena kita bebas memilih minat dan bakat kita sendiri gitu ya Bu. Iya, baik. Iya Bu, cukup sekian Bu yang dapat saya wawancarai. Boleh. Terima kasih Iya, banyak iya. atas waktu yang Ibu berikan untuk wawancara ini Bu. Ada kala kurang dan Ya. lebihnya dari sikap maupun perkataan saya Bu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu ya.